Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai perintah-perintah pada Command Prompt. Oke, kita langsung saja buka Command Prompt-nya. Teman-teman bisa tekan tombol yang ada logo Windows dan huruf R. Nah, seperti ini. Di bagian kolom kotak ini, teman-teman ketikkan CMD. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa tekan tombol Enter. Nah, ini merupakan tampilan dari Command Prompt itu sendiri. Background-nya berwarna hitam dan tulisannya berwarna putih. Di sini, saya akan masuk ke dalam direktori E, di mana direktori E ini saya pilih sebagai tempat penyimpanan folder-folder yang nantinya akan saya buat. Setelah selesai, kita tekan Enter. Nah, seperti ini. Di sini menandakan bahwa kita telah masuk atau kita telah aktif ke dalam direktori E. Untuk selanjutnya, kita akan membuat sebuah folder-folder. Di sini saya sudah membuat susunannya. Folder yang pertama itu bernama folder belajar. Kemudian di dalam folder belajar itu nantinya ada dua folder lagi, yaitu bernama data 1 dan folder data 2. Kemudian di dalam folder data 1 itu nantinya terdapat file yang bernama latihan.txt. Nah, oke, langsung saja kita buat folder yang pertama, yaitu folder belajar. Perintahnya untuk membuat sebuah folder itu md atau mkdir. Di sini saya menggunakan perintah md, kemudian spasi nama foldernya, belajar. Setelah itu kita tekan tombol enter untuk mengecek apakah folder tersebut sudah sukses dibuat atau belum. Kita menggunakan perintah dir. Setelah selesai, kita tekan enter. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada folder belajar. Kemudian, di dalam folder belajar kita membuat sebuah folder lagi, yaitu folder data 1 dan folder data 2. Caranya, kita masuk dulu ke dalam folder belajar dengan menggunakan perintah cd spasi nama foldernya, yaitu belajar. Setelah itu, kita tekan enter. Di sini menandakan bahwa kita sudah aktif masuk ke dalam folder belajar. Kita langsung saja membuat folder data 1 dan data 2, yaitu md spasi data 1 spasi data 2. Nah, seperti itu. Kemudian kita tekan enter. Untuk mengeceknya, kita menggunakan perintah dir. Bisa dilihat, di sini ada dua folder, yaitu data 1 dan data 2, yang mana nantinya folder data 1 itu ada sebuah file dengan nama latihan.txt. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam folder data 1 terlebih dahulu, yaitu cd, kemudian nama foldernya, data 1. Nah, seperti itu. Kita sudah aktif masuk ke dalam folder data 1. Untuk selanjutnya, yaitu membuat sebuah file, perintahnya yaitu copycon. Copy spasi con, kemudian nama filenya. Di sini kita memberi nama filenya yaitu latihan.txt. Di mana .txt ini menandakan bahwa program yang akan kita gunakan yaitu Notepad. Setelah selesai, kita tekan enter. Di sini itu menandakan bahwa kita siap untuk mengisi data dari file latihan.txt. Teman-teman bebas isinya itu mau apa, tetapi contohnya itu saya mengisi latihan cmd. Oke. Nah, seperti itu. Untuk menyimpan, teman-teman bisa tekan Ctrl dan Z. Seperti itu, nanti akan muncul huruf seperti ini. Setelah selesai,
kita tekan enter. Nah, satu file copied ini menandakan bahwa proses yang kita lakukan itu telah selesai. Kita bisa mengeceknya file tersebut sudah ada atau belum menggunakan perintah dir. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada file latihan.txt. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan menampilkan isi dari sebuah file. Perintahnya yaitu menggunakan tipe, di mana fungsi ini digunakan untuk menampilkan isi dari suatu file ke layar command prompt. Cara penulisannya tipe spasi nama file latihan.txt, enter. Nah, di sini akan muncul isian data dari file latihan.txt. Oke, seperti itu ya. Lanjut, perintah yang selanjutnya yaitu perintah untuk mengcopy file. Cara penulisannya copy, kemudian spasi nama file yang akan kita copy. latihan.txt seperti ini. Kemudian itu alamat yang akan kita tuju. Di sini latihan.txt itu berada pada folder data 1. Nah, di sini kita akan mengkopinya itu ke dalam folder data 2. Setelah kita menuliskan perintah copy kemudian nama file, lah di sini itu digunakan untuk menuliskan alamat tujuannya. Kita mulai dari direktori, yaitu terletak pada direktori E, kemudian /2 \folder belajar /folder data 2. Nah, seperti itu. Untuk mengcopy, perintahnya yaitu copy, kemudian file yang akan kita copy, kemudian alamat tujuannya. Setelah itu, kita tekan enter. Satu file copied itu menandakan bahwa proses copy kita itu sudah selesai. Untuk mengeceknya, kita masuk terlebih dahulu ke folder data 2. Kita keluar dari folder data 1, itu caranya cd titik. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke folder data 2 dan menggunakan perintah cd, kemudian folder data 2. Nah, seperti itu. Kita cek apakah file yang kita copy tadi udah ada. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada file latihan.txt. Berarti perintah tadi yang kita lakukan yaitu perintah mengcopy itu sudah sukses. Langkah selanjutnya yaitu perintah untuk mengganti nama file. Perintahnya yaitu rename atau ren. Nah, seperti itu. Cara penulisannya ren spasi nama yang lama spasi nama yang baru. Nah, bisa kita tuliskan ren kemudian nama yang lama, berarti nama yang belum kita edit. Namanya itu latihan.txt. Jangan lupa ekstensinya. Kemudian spasi nama yang baru. Di sini saya memberi nama latihan1.txt. Setelah itu kita tekan enter. Kita bisa cek dengan menggunakan perintah dir. Di sini sudah berubah ya. Yang awalnya filenya itu bernama latihan.txt. Karena kita sudah melakukan proses merename sebuah file, jadilah folder yang tadi itu latihan menjadi latihan1.txt. Oke, perintah yang terakhir yaitu perintah untuk menghapus sebuah file, yaitu perintahnya delete atau del. Cara penulisannya del spasi nama file yang akan kita hapus. Latihan1.txt contohnya. Setelah itu kita tekan enter. Untuk mengecek file tersebut sudah terhapus atau belum, kita menggunakan perintah dir. Bisa dilihat
Di folder data 2 itu sudah tidak ada file sama sekali. Yang tadinya di dalam folder data 2 itu ada file yang bernama latihan1.txt. Kemudian karena kita telah melakukan proses menghapus file, maka file latihan1 itu sudah tidak ada. Nah, di sini ada beberapa soal buat latihan teman-teman belajar melakukan proses CMD. Langkah yang pertama itu teman-teman membuat 2 folder ya. Yang pertama folder tanaman, yang kedua folder bunga. Yang mana masing-masing folder ini juga memiliki folder lagi. Yang tanaman itu memiliki folder nama tanaman dan asal tanaman. Kemudian di folder bunga ini ada nama bunga dan asal bunga. Setelah teman-teman membuat folder ini, teman-teman mencoba soal-soal yang ada di poin-poin sini. Selamat mengerjakan. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak kekurangan maupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.